Berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional. Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita. Nah ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan, kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini. Nah, dengan konsekuensi, dengan itu apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya, indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Asia Power Index Score Indonesia dari tahun 2018 ke 2023 itu 19,8 menjadi 19,4. Padahal untuk negeri sebesar ini, sumber daya sebesar ini, rasanya skor Indonesia harusnya lebih baik. Bahkan kita ini lebih rendah daripada Singapura. Skor kita. Singapura itu 25, kita 19. Kemudian Global Soft Power Index, Indonesia duduk di posisi 41. Kemudian berubah menjadi 45 di tahun 2023. Padahal kita ini negara dengan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi kita ini harusnya sudah berada di klubnya yang besar-besar. Tidak berada di klub yang kecil. Nah, itu potret globalnya. Tapi karena tidak ada partisipasi di global, maka tuntutan dalam negeri untuk deliver juga menjadi menurun. Kewibawaan kita di dunia internasional itu harus ditopang dengan credibility atas kebijakan domestik. Kan tidak bisa kebijakan internasional tanpa ditopang oleh kondisi domestik yang baik. Kita bicara tentang kemanusiaan, tapi di sini abuse of human right. Enggak bisa. Kita bicara tentang kesetaraan kesempatan, tapi di sini non-demokrasi. Enggak bisa. Domestiknya konsekuensinya kita menurun juga. Apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Indeks kebebasan kita turun. Jadi secara skala ekonomi kita besar, kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda dasar negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita. Karena kita nggak ngobrol di situ, bukan bagian of the club. Nah ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.